Salam saudara, selamat pagi. Pagi ini kita berjumpa kembali dalam perenungan kita saudara. Disciple Learns menyapa teman-teman semua. Pagi hari ini tanggal 18 bulan 4 2025. Terus kita bergairah untuk mencari Tuhan. Terus kita mengandalkan kekuatannya dalam kehidupan kita. Bahkan kita dengar-dengaran akan suaranya saudara, yang terus akan menuntun hidup kita untuk kita mengalami Dia saudara dalam seluruh aktivitas kita buat sepanjang pagi, siang, sore, malam ini. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan yang sederhana, saat teduh yang sederhana, biarlah kita minta tuntunan Roh Kudus berkata-kata di tengah kita. Kita berdoa. Bapa, terima kasih satu hari lagi Tuhan memberikan napas kehidupan buat setiap kami. Kami bersyukur Tuhan akan pemeliharaan Tuhan yang sempurna atas setiap kami. Kami percaya Tuhan rahmat-Mu selalu baru dalam kehidupan kami. Dan pagi ini kami datang menghampiri Engkau Tuhan untuk merindu mendengarkan suara-Mu Tuhan. Roh Kudus-Mu berkata-kata di tengah kami. Sampaikan Tuhan buat firman yang sederhana yang menguatkan setiap kami. Hanya di dalam nama Yesus, hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Salam saudara, pagi hari ini Tuhan ingatkan saat teduh saya saudara tentang perihal ini saudara. Dikatakan situasi hari-hari ini tidak baik-baik saja. Sebagian orang bilang gelap dikatakan, tapi Tuhan ingatkan tetap tinggal dalam kerajaan yang tak tergoncangkan. Biar hari-hari ini mungkin kita tidak bisa hindari saudara buat kondisi mungkin hari-hari ini yang gak baik-baik saja saudara dikatakan. Tapi Tuhan mau ingatkan ini untuk tetap tinggal dalam kerajaan Tuhan, kerajaan yang tidak tergoncangkan. Selalu kita merindukan Dia terus ada di tengah-tengah kita, menuntun kita saudara. Kita ada dalam kerajaan yang tak tergoncangkan. Dan temanya pagi ini saudara dikatakan buat perenungan kita saudara, tinggal dalam kerajaan yang tidak tergoncangkan. Sekali lagi, tinggal dalam kerajaan yang tidak tergoncangkan. Perikop bacaan kita saudara di sini tentang tanggung jawab yang berat. Bacaan kita di Ibrani 12 25 sampai 29 dikatakan ayatnya 25 saudara. Jagalah supaya kamu jangan menolak Dia yang berfirman, sebab jikalau mereka yang menolak Dia yang menyampaikan firman Allah di bumi tidak luput, apalagi kita jika kita berpaling daripada Dia yang berbicara dari surga. Dan biarlah lewat ayat ini saudara, ayat 25 ini Tuhan mau ajar kita untuk terus dengar-dengaran firman-Nya, tidak berpaling pada firman Tuhan saudara, tidak berpaling daripada suaranya atas setiap kita. Ayat 26, waktu itu suaranya menggoncangkan bumi, tetapi sekarang Ia memberikan janji, satu kali lagi aku akan menggoncangkan bukan hanya bumi saja, melainkan langit juga. Dan saya percaya ini saudara, tentang keguncangan ini mungkin saudara sementara terjadi saudara dikatakan. Dan biarlah kita terus berpegang kepada Tuhan. 27, ungkapan satu kali lagi menunjukkan kepada perubahan pada apa yang dapat digoncangkan, karena Ia dijadikan supaya tinggal tetap apa yang tidak tergoncangkan. Dan saya percaya 27 ini akan ada perbedaan buat orang-orang yang terus nempel dengan Tuhan, mengandalkan Tuhan saudara dikatakan. Biarlah kerajaan kita tinggal dalam kerajaan yang tidak tergoncangkan, karena yang kerajaan yang tergoncangkan ini saudara dibilang akan diguncang oleh Tuhan. Ayat 28, jadi karena kita menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan, mari kita mengucap syukur firman Tuhan dan beribadah kepada Allah menurut cara yang berkenan kepadanya dengan hormat dan takut. Kalau kita sudah mengetahui saudara bahwa kita berada di tengah-tengah kerajaan yang tidak tergoncangkan, mari kita naikkan ucapan syukur dan kita beribadah kepada Allah untuk kita menuruti setiap kehidupan yang berkenan kepada Dia, dikatakan dengan hormat dan takut. Biarlah ini kita sadari dalam kehidupan kita, kita ada dalam lindungan Tuhan, dalam lindungan Allah yang Maha Tinggi. Ayat 29, sebab Allah kita adalah api yang menghanguskan. Dan poin bacaan kita saudara dikatakan ayat 28, jadi karena kita menerima kerajaan tidak tergoncangkan, marilah kita mengucap syukur dan beribadah kepada Allah menurut cara yang berkenan kepadanya dengan hormat dan takut. Dan biarlah ini yang kita pegang hari-hari ini saudara, untuk kita tetap fokus kepada panggilan Tuhan, untuk tetap fokus dengan bersekutu dengan Tuhan saudara, dikatakan beribadah kepada Dia menuruti cara hidup yang berkenan kepada Tuhan dengan takut dan hormat akan Dia saudara. Dan kita mengucap syukur pastinya waktu kita terus ada dalam kerajaan tidak tergoncangkan, kita dipelihara, kita dijagai oleh Tuhan saudara. Saya percaya ini
yang Tuhan janjikan atas setiap kita. Matius 6 ayat 9, 10 juga dikatakan ayat 9, karena itu berdoa demikian, Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Ayat 10, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Dan kita terus minta seperti doa Bapa kami ini terjadi dalam kehidupan kita. Kita minta kerajaannya datang dalam kehidupan kita dan kehendaknya terjadi atas hidup kita, saudara, seperti di bumi dan dikatakan seperti di surga itu terjadi dalam kehidupan kita. Dan kita percaya kita akan melihat pemeliharaan Tuhan yang supranatural dalam kehidupan kita. Dia menjaga setiap anak-anak yang dikasihinya di tengah keguncangan yang boleh terjadi hari-hari ini, di tengah masa kegelapan yang mungkin sedang terjadi di tengah-tengah bangsa ini, saudara, di dunia ini. Bahkan kita tetap ada di dalam kerajaannya Dia. Lukas 12:32, janganlah takut, Tuhan bilang, hai kamu kawanan kecil, karena Bapamu karena Bapamu telah berkenan memberikan kamu kerajaan itu. Dan saya percaya walaupun kita minoritas, saudara, dikatakan, dan kita termasuk dalam kawanan yang kecil itu dikatakan, tetapi Bapamu telah berkenan, dikatakan, untuk memberikan kerajaannya atas setiap kita, kerajaan yang tak tergoncangkan itu dalam kehidupan kita. Dan maknanya, saudara, mungkin kita pahami dalam Ibrani 12 ayat 28 ini, saudara, dikatakan yang menjadi poin bacaan kita. Temanya tinggal dalam kerajaan yang tidak tergoncangkan. Mungkin makna yang kita boleh pelajari, literatur saya ambil sudah yang pertama, kerajaan yang tidak tergoncangkan. Ayat ini menekankan bahwa kita telah menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan, yaitu kerajaan Allah yang kekal dan tidak dapat dihancurkan. Dan waktu kita ada di dalam kerajaan yang tidak tergoncangkan, dikatakan bahkan kita akan memiliki, dikatakan, satu kepastian bahwa Allah ada di dalamnya, dan dikatakan tidak dapat dihancurkan oleh kuasa apapun, saudara. Dan pastikan ini kita telah menerima ini dalam kehidupan kita, ada di dalamnya, saudara. Yang kedua, mengucap syukur. Ayat ini juga menekankan pentingnya mengucap syukur kepada Allah karena kita telah menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan. Kita terus naikkan ucapan syukur karena pemeliharaannya, dikatakan kita ada dalam kerajaan yang tidak tergoncangkan. Kerajaan Tuhan dalam kehidupan kita dinyatakan, kerajaannya terjadi seperti di bumi seperti di surga itu terjadi di kehidupan kita. Kita naikkan ucapan syukur, saudara, karena janjinya iya dan amin. Yang ketiga, beribadah dengan cara yang berkenan, dikatakan. Ayat ini juga menekankan pentingnya beribadah kepada Allah dengan cara yang berkenan kepadanya, yaitu dengan hormat dan takut. Salah satu respon kita, karena kita sudah menerima kerajaan yang tergoncangan, kita beribadah kepada Dia, beribadah dengan cara yang berkenan, dikatakan dengan takut dan gentar, takut, hormat akan Tuhan lebih lagi, saudara. Biarlah kita menjaga hidup kita, biarlah kita terus kehidupan kita selaras dengan firman-Nya, kita berkesesuaian dengan apa yang menjadi perintah Tuhan untuk kita lakukan. Dan yang terakhir, aplikasi dalam kehidupan kita sehari-hari terkait dengan Ibrani 12:28, sudah kita percaya Tuhan akan memelihara, akan menjaga kita. Dan aplikasi yang pertama yang kita mungkin belajar, saudara, yang pertama, percaya kepada Tuhan. Kita harus percaya kepada Tuhan dan kerajaan yang kekal dan tidak tergoncangkan. Kita percaya, saudara, pemeliharaannya. Kita percaya bahwa kerajaannya sudah kita terima. Kita yakinkan diri kita untuk iman percaya, untuk percaya ini, saudara, bahwa kita dijagai oleh Tuhan. Kita berada dalam kerajaan tidak tergoncangkan. Di sekeliling kita mungkin akan terguncang, tapi kita percaya waktu kita tinggal dalam kerajaan tidak tergoncangkan, Tuhan menjaga kita. Tuhan akan membuat kita tetap berdiri tegap. Poin kedua, saudara, mengucap syukur. Kita dapat mengucap syukur kepada Allah karena kita telah menerima kerajaan tidak tergoncangkan. Sekali lagi kita ucapkan syukur karena kita sudah menerima kerajaan itu, saudara. Kerajaan Allah yang tidak tergoncangkan dalam kehidupan kita, kehadiran Tuhan yang memelihara di tengah-tengah kita. Kita ucap syukur, saudara. Yang ketiga, beribadah dengan cara yang berkenan. Ini sudah kita mention tadi. Kita beribadah kepada Allah dengan cara berkenan kepadanya, yaitu dengan hormat dan takut. Dan terus isi kehidupan kita, jangan ada ruang yang kosong, saudara. Kita terus bersekutu dengan Tuhan, bersekutu dengan sesama kita. Kita naikkan puji-pujian buat kemuliaan hanya bagi nama Tuhan. Kita terus cari wajahnya, terkoneksi dengan Tuhan. Dan kita percaya kita
sementara melakukan sesuatu yang berkenan kepada Tuhan. Yang terakhir, menghadapi kesulitan. Kita dapat menghadapi kesulitan dan tantangan dalam kehidupan dengan percaya diri dan percaya kepada Tuhan pastinya, karena kita tahu bahwa kerajaan tidak tergoncangkan sudah kita terima. Dan ini biarlah menjadi kepercayaan kita dalam kondisi yang sulit. Kita berada dalam pemeliharaan Tuhan, dalam kerajaan tidak tergoncangkan. Kita percaya Tuhan akan meluputkan kita, Tuhan akan bahkan menguatkan kita untuk kita tetap berdiri dalam situasi kondisi mungkin yang sulit sekalipun, saudara. Bapak, terima kasih buat firman-Mu, buat pagi ini yang sederhana, mengajar kami Tuhan untuk tetap tinggal dalam kerajaan yang tidak tergoncangkan. Pembelajaran aplikasi kehidupan kami sehari-hari, kami percaya Tuhan kepadamu. Yang pertama, kami percaya kepada Tuhan dan kerajaan yang kekal dan tidak tergoncangkan sudah kami terima. Yang kedua, mengucap syukur. Kami terus mengucap syukur Tuhan kepadamu, karena kami telah menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan dalam kehidupan kami. Tuhan janjikan ini setiap kami. Yang ketiga, beribadah dengan cara yang berkenan. Kami dapat beribadah kepada Allah dengan cara berkenan kepadamu, dengan hormat dan takut akan Engkau lebih lagi Tuhan. Pastikan ini kami terus Tuhan menghargai Engkau dalam kehidupan kami. Yang keempat, menghadapi kesulitan. Kami dapat menghadapi kesulitan dan tantangan dalam kehidupan kami dengan percaya diri dan percaya kepada Tuhan, karena kami tahu bahwa kerajaan yang tak tergoncangkan kami telah terima. Terima kasih Tuhan, urapi setiap firman yang sederhana kami terima, kami ukir dalam loh hati kami, sambil lalu kami boleh belajar, kami boleh mengaplikasikan kehidupan kami. Bantu kami Roh Kudus untuk kami boleh mengaplikasikan kehidupan kami sehari-hari. Bahkan firman ini menguatkan iman percaya kami di tengah guncangan, di tengah masa sulit Tuhan. Kami percaya kerajaan yang tak tergoncangkan kami telah terima. Berkati setiap teman-teman hamba-Mu sepanjang hari, aktivitas apapun yang dikerjakan Tuhan buat berhasil. Kiranya ada kemudahan Tuhan berikan di dalam nama Yesus. Bahkan yang sakit Tuhan sembuhkan Tuhan di dalam nama Yesus. Oleh kuasa bilu darah-Mu Tuhan, Engkau menyembuhkan sakit penyakit setiap teman-teman hamba-Mu Tuhan di dalam nama Yesus Tuhan. Dan biarlah sebelum kami lakukan aktivitas kami, kiranya tangan-Mu terulurat setiap kami, memberkati kami. Kiranya berkat kasih karunia pada Allah Bapa dan damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus, persekutuan yang manis Roh Kudus menyertai kami dari dulu, sekarang sampai selama-lamanya, sampai Tuhan datang kali kedua menjemput kami di awan permai. Dan biarlah berkat-Mu utuh atas setiap kami. Terpujilah nama-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Salam saudara, ucap syukur kita sudah menerima kerajaan yang tidak terguncangkan, kerajaan Allah itu saudara, dan tetap tinggal di dalamnya. Tuhan Yesus memberkati teman-teman semua. Stay safe, stay healthy. May God bless you. Amin, amin, amin.